Siapa yang tidak kenal fisika? Pelajaran yang penuh dengan rumus, bahkan keberadaannya meresahkan bagi siswa-siswa yang ada. Mereka menganggap, untuk apa belajar segala macam rumus namun tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tanpa mereka sadari, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita semua diatur oleh hukum alam yang berkaitan dengan hukum fisika, termasuk benda-benda dan peralatan yang ada di dapur kita. Apakah fisika bersembunyi di dalam dapur? Atau setiap bulir nasi dan potongan daging yang kita santap dalam sehari-hari mengandung berbagai rumus fisika seperti kita pelajari pada buku sekolah? Iya, betul sekali. Hampir sebagian besar peralatan yang ada di dapur itu menggunakan konsep fisika. Mari kita kupas tuntas satu persatu peralatan yang menggunakan rumus fisika. Yang pertama, keran air. Pernahkah kalian berpikir mengapa keran air di ujungnya terdapat penghalang untuk memperkecil diameter air yang keluar dari keran? Mengapa tidak langsung seperti ukuran diameter pipa seperti gambar pancoran di atas? Keran air menggunakan konsep fluida dinamis, yaitu khususnya pada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas mengatakan, semakin besar luas penampang suatu permukaan, maka kecepatan aliran fluida akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, untuk mempercepat aliran fluida, maka harus memperkecil luas penampang. Oleh karena itu, pada ujung keran dipasang pipa penghalang untuk memperkecil lubang air dan memperbesar kecepatan aliran air yang keluar dari keran. Dengan demikian akan mempermudah untuk menghanyutkan kotoran-kotoran pada bahan makanan sebelum kita olah, ataupun mempermudah untuk menghanyutkan lemak-lemak dan kotoran yang menempel pada peralatan setelah digunakan. Jika ingin menghitung berapakah kecepatan aliran air yang keluar dari keran, itu dapat menggunakan persamaan seperti di gambar, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, dengan A merupakan luas penampang dan V merupakan kecepatan. Peralatan berikutnya yang menggunakan konsep fisika itu adalah pisau. Pisau memiliki dua sisi, yang mana salah satu sisinya harus diasah sehingga menjadi lebih tipis dibandingkan sisi yang lainnya. Pernahkah kalian berpikir, mengapa sisi yang lebih tipis digunakan untuk memotong bahan makanan atau untuk memotong benda-benda tertentu? Hal tersebut dapat dijelaskan melalui konsep fisika, yaitu adalah konsep tekanan. Berdasarkan dari persamaan, yang mana tekanan dapat dirumuskan, yaitu besarnya gaya yang bekerja per satuan luas. Semakin besar tekanan yang dialami oleh suatu benda, apabila luas penampang atau luas permukaan yang bersentuhan dengan benda tersebut semakin kecil, ataupun gaya yang diberikan pada benda tersebut akan semakin besar. Pada konsep pisau, untuk menghemat gaya kita supaya tidak terlalu capek dalam hal potong-memotong, maka dengan demikian yang dilakukan untuk memperbesar tekanan adalah memperkecil luas penampang. Dengan demikian, semakin tipis luas penampang pisau yang bersentuhan langsung dengan benda, maka akan semakin mudah pisau tersebut digunakan untuk memotong suatu benda. Sehingga pisau tersebut dikatakan semakin tajam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tajam suatu pisau, itu terjadi apabila tekanan yang diberikan pisau kepada benda semakin besar. Fisika juga dapat ditemukan pada peralatan masak dan proses memasak. Mengapa gagang dari peralatan masak itu menggunakan kayu atau bahan isolator yang lainnya? Ya, betul sekali, supaya tangan kita tidak merasakan panas. Panas api kompor yang terjadi pada saat memasak itu dapat merambat melalui tangan kita dengan cara perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang tanpa disertai perpindahan zat perantara. Cepat atau lambatnya, panas mengalir dari peralatan masak menuju ke tangan kita itu bergantung pada koefisien konduksi termal dari suatu bahan, perbedaan suhu antara ujung-ujung bahan, luas penampang dan panjang bahan peralatan masak yang kita gunakan. Secara matematis dapat dituliskan seperti pada gambar, yang mana laju kalor itu H sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L,
dengan keterangan seperti yang tertera pada gambar. Selain perpindahan kalor secara konduksi, pada peristiwa memasak juga terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya itu pada peristiwa pemanasan air. Pada peristiwa pemanasan air, air yang lebih dekat dengan permukaan api akan menjadi lebih panas. Hal tersebut mengakibatkan jarak antar partikel-partikelnya semakin jauh atau semakin renggang. Dengan demikian, maka air yang panas ini akan terdorong ke atas menuju ke permukaan air bagian atas. Sementara air yang lebih dingin, yang mana jarak antar partikelnya yang lebih dekat, akan semakin turun ke bawah dan menuju ke permukaan api. Maka dengan demikian, air yang dingin tadi lama-kelamaan akan menjadi panas dan jarak antar partikelnya semakin jauh. Hal tersebut mengakibatkan air yang dingin tadi kembali menjadi panas dan bergerak kembali ke permukaan. Dan begitu terus-menerus sehingga seluruh permukaan air dan seluruh bagian air memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu sebelumnya. Cepat atau lambatnya suatu air menjadi panas itu berbanding lurus dengan koefisien konveksi, luas penampang permukaan yang dikenai api, dan perbedaan suhu. Secara matematis bisa ditulis H besar sama dengan H kecil dikali dengan A dikali dengan delta T, dan disertai dengan keterangan yang seperti tertera pada gambar. Demikianlah konsep fisika yang bersembunyi pada dapur kita. Jika kalian menemukannya lagi, tolong komen di kolom komentar. Mari belajar fisika dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih.